Dan benar saja, satu pesan masuk yang meminta bantuannya untuk berangkat ke Turki menjemput satu anak yang diambil alih secara paksa oleh Adam, yaitu ayahnya sendiri. Menurut informasi, Adam adalah sosok yang kasar dan hobi melakukan KDRT. Setelah melakukan investigasi terkait Adam berada di Turki, Robert melakukan perjalanan darat dengan kereta dan satu gerbong dengan pelaku penculikan. American, guilty. Looking for something? How about a man who kidnapped his own daughter, intention of returning the child? Dan menemukan satu momen yang tepat, akhirnya Robert bisa lebih aman dan nyaman berinteraksi dengan Adam. Kemudian Robert memberikan peringatan secara lisan untuk menyerahkan Olivia secara baik-baik, namun Adam menolak permintaan itu. Bahkan merespon dengan kode pada 3 pengawalnya dan terjadilah adegan olahraga dalam kereta. Namun kurang dari 1 menit ketiga orang itu rata dengan lantai. Dan akhirnya Adam diberi satu peringatan yang mungkin bisa menyadarkannya. Yang jelas akhir dari perjalanan Robert di Turki berhasil membawa Olivia pulang ke Boston dan bertemu kembali dengan ibunya. Demi menghilangkan jejak atau juga menghindari pengkultusan secara berlebihan dari karyawan toko bahan bangunan Home Mart, Robert memilih untuk menjadi driver online sebagai aktivitas rutin hariannya. Sebagai penumpang langganan yang merasa nyaman dengan Robert, tokoh tua bernama Sam Rubenson tidak pernah memakai driver lain selain Robert. Dalam hal ini, Robert memiliki hospitality yang sangat tinggi, membuat semua orang merasa nyaman dan aman berada di dekat dirinya. Copy center. Yes. Every day, I know less. Welcome to the club. Sementara kamera berpindah lapak menuju Brussels, Belgia. Seorang lelaki bernama Calbert pulang dari kantor dan mendapati istrinya sudah babak belur. Rumah itu kedatangan 3 orang tamu dan menjadi mimpi buruk bagi Calbert karena partner hidupnya harus tutup usia di depannya sendiri dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Qu'est-ce que vous voulez? I got your name on a piece of paper in my pocket. Ketiga orang tersebut mengaku dibayar untuk mengeliminasi Calbert dan istrinya. Resnick mengatakan hal itu sebelum mengeliminasi Calbert. Dibantu oleh Ari dan Kopak, rencana mereka berjalan mulus dengan tidak meninggalkan bukti fisik berupa sidik jari atau apapun itu. Open your mouth. Robert kembali ke wilayah Boston. Robert mengambil pesanan buku yang terakhir dari bookshop langganannya. Ternyata Olivia adalah anak dari pemilik toko buku langganan Robert. Alhasil, Olivia pun bisa kooperatif dengan Robert untuk tidak membocorkan identitasnya kepada Grace, yaitu ibunya. What number? Last one. Kita kembali ke jalan raya. Kali ini Robert mendapat satu penumpang perempuan yang bernama Amy dan kondisinya tidak baik-baik saja. Lelaki yang mengantarnya hanya menitipkan kartu kredit dan alamat yang dituju. Sepanjang jalan, Robert menganalisa dan mencoba mendiagnosa ringan dari kejauhan. Tidak ingin buang waktu, Amy dimasukkan ke RSUD Boston dan Robert kembali ke apartemen titik jemput Amy untuk meminta pertanggungjawaban dengan modus awal penumpang gagal bayar karena kartu kreditnya tidak berlaku. Took it to Mass General. They're pumping our stomach as we speak. Gonna need your cameras, cell phones, anything you might have used to record what you did there. You knocked on the wrong door tonight, Pops. Demi menyelamatkan wanita itu dari hal yang lebih buruk lagi, Robert meminta bayaran dan tentunya meminta kamera yang merekam kejadian selama Amy berada di ruang itu. Namun mereka malah menyepelekan driver online ini. Kurang dari 1 menit, mereka berempat auto rebahan di lantai, usai mendapatkan peringatan keras karena melecehkan kaum Hawa. Call 911. Tell them the truth about what happened in here tonight. Terakhir, satu orang yang paling cupu diminta untuk menghubungi 911 dan menceritakan semua apa adanya. Dan tentunya meminta bintang 5 di aplikasi, semua itu demi Amy.
Berikutnya Robert dikagetkan dengan keanehan di apartemen miliknya. Modus siaga 1 sudah disiapkan, tetapi saat buka pintu, aroma parfum milik Susan yang sangat sudah familiar bagi dirinya, dan langsung saja mereka menuju meja makan karena Susan sudah mempersiapkan hidangan favorit Robert. Oh, I smelled your perfume. How? Ah, very good. Rogerson? He's got a new book out. Yeah? Kedatangannya hanya mampir setelah menghadiri satu pertemuan besar dengan para petinggi Boston, juga mengabarkan Brian suaminya baru menyelesaikan bukunya dan akan segera di-launching dalam waktu dekat. Esok paginya Robert disuguhkan dengan pemandangan yang membuat dirinya merasa berdosa. Kemudian datanglah remaja yang bernama Miles, menawarkan jasa untuk merapikan semua coret-coret di dinding dengan bayaran cash tentunya. Hey, Mr. McCall, maybe you could find out who did this to Fatima's garden. Sejenak kita beralih tempat ke kediaman Susan dan Brian yang berada di Washington. This guy, when did he become one of ours? I don't know. We'll go. We'll find out. Yeah, I'm gonna have to go over there and cross the T's. Saat itu Susan tengah melakukan Zoom meeting membahas terkait tragedi Pasutri yang berada di Belgia. Selain korban terafiliasi dengan intelijen Amerika, Susan juga merasa penasaran ingin mengungkap motif sebenarnya. Kemudian Susan berencana terbang ke Belgia ditemani oleh Deb York. 12 million, can you imagine? I see somebody auctioning my painting. It's time for your checkup, Sam. Kita akan menyimak cerita Abah Sam Rubin yang masih terobsesi dengan lukisan yang sudah dilelang dengan harga belasan juta dolar Amerika. Rubin berharap lukisan yang berisikan gambar kakaknya yang sudah terpisah puluhan tahun bisa kembali berada di tangannya. Tidak lama kemudian, datanglah perawat Sam Rubin yang menginformasikan jadwal check-up-nya sudah tiba. He's still obsessed with the painting. Dan satu perawat menginformasikan perjuangan Sam Rubin yang bolak-balik menuju pengadilan berjuang untuk mendapatkan kembali lukisannya. Sejenak kita tinggalkan cerita Sam Rubin. Kamera berpindah bertempat menuju peluncuran buku milik Brian. Di tempat yang sama, Robert juga meminta pertolongan pada Susan terkait keberadaan lukisan yang diklaim milik Sam Rubinson. Dengan memiliki akses yang sangat luas terhadap data apapun di seluruh dunia, tentunya tidaklah sulit baginya untuk melacak keberadaan lukisan jadul itu. Bersamaan dengan itu, Susan mengabarkan bahwa esok pagi dia akan terbang ke Belgia dengan status sebagai konsultan. I'll see what I can do. I do fly off to Brussels tomorrow. Thought you were retired. Oh, I am. Just like your dad. Okay. Good night. Bertempat di TKP, tempatnya di Brussels, Belgia, sebagai orang penting, kehadiran Susan diharapkan bisa mengungkap motif dan dalang sesungguhnya dari kasus yang dipenuhi dengan misteri ini. Setelah cukup dengan analisa dari TKP, Susan bersiap untuk berburu coklat Belgia yang sudah sangat terkenal. Paralel dengan itu, Robert juga meminta update permintaannya. Surprising. Okay. I'm sending it to you right now. Friends, no lovers. Not even an inappropriate message to a coworker. Data on Calvert's hard drive just came in. Kemudian David mengantar Susan untuk melanjutkan pekerjaannya di kamar hotel. Tetapi tiba-tiba Susan mendapatkan serangan dengan sangat brutal. Meskipun memberikan perlawanan, tetapi usia Susan sudah melewati setengah abad lebih dan harus melawan dua orang pemuda yang terlatih dalam hal bertarung. Kembali ke Boston, Amerika, Robert sedang mengawasi pekerjaan Miles yang mendapatkan proyek pengecatan tembok. Kemudian Robert mendapat berita duka dari Brian yang mengabarkan Susan sudah tutup usia di hotel tempat dia menginap. Berita itu membuat Robert sangat curiga dengan kematian super bestie-nya. Robert segera terbang ke Washington untuk menuju rumah duka. The police in Brussels said that it happens in these hotels, these robberies. But she never wore any jewelry. Dan demi kepentingan penyelidikan, semua dokumen perjalanan dari Belgia diserahkan kepada Robert. Senada dengan itu, dua orang pelaku penyerangan mendiang Susan yang tengah berpesta pora pun dilenyapkan di apartemennya dengan diledakkan.
Dan kematian Susan membuat Robert harus berjuang ekstra keras dan ekstra cerdas. Karena berdasarkan pengamatannya, ada pihak yang tidak ingin kematian pasangan pasutri di Belgia itu terungkap, dan saat itu jika Susan dibiarkan hidup, maka semuanya akan terbongkar. Untuk menutup mata rantai penyelidikan kasus kematian Calvert, Susanlah yang menjadi korban berikutnya. Diperkuat hasil otopsi yang menyebutkan kematian Susan bukan oleh orang biasa, tetapi dilakukan oleh sosok dengan kemampuan yang benar-benar terlatih. Dan dikerucutkan bahwa yang memiliki keahlian bertarung mematikan jarak dekat adalah orang yang berada di satu dinas rahasia tertentu. Untuk meyakinkan teorinya, Robert memberikan kejutan pada David yang berada di Washington. Got fat, Dave. I went to your funeral. Long time over you. The lower third rib. Close quarter techniques. Exactly. That was taught. This was no robbery. Setelah sejenak bernostalgia dengan masa lalu, Robert memulai obrolan yang berhubungan dengan kematian Susan dengan mengungkapkan teori probabilitasnya berdasarkan hasil analisa-analisanya. Kita kembali ke Boston, melihat kelakuan Miles yang masih bergaul dengan gangster, menambah dinamika perjalanan Robert dalam perjalanan hidupnya, yang saat itu sedang berkonsentrasi menganalisa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kematian Susan. Dan setiap temuannya senantiasa diupdatekan ke David yang berkantor di satu badan usaha milik swasta. Listen, man. You know you gotta spin the bin tonight, right? Down on them niggas. Make sure you kill one of them L niggas tonight. Yo, man. Elevator's closed. Shit. Let's go, Miles. Sit down. Shit. Sit down. Sit down. Karena Miles menjadi tanggung jawabnya, Robert menjemput paksa Miles yang tengah berada di pesta gangster. Kehadiran Robert membuat seisi apartemen kaget dan melongo tentunya. Upaya Robert untuk memisahkan Miles dari gangster belum terhenti di situ saja. Miles berontak dengan jiwa mudanya yang berpikir pendek. Get the fuck off of me, man. You got talent. You got a chance. Use it while you're still alive. Mencoba menyadarkan dengan cara yang brutal, dan inilah cara yang sangat berdampak bagi Miles. Dan sejak saat itu, Miles berubah dan mengikuti apa kata Robert. Miles diberi proyek yaitu mengecat bagian dapur kontrakan Robert. Berbarengan dengan itu, membaca buku adalah menjadi kewajibannya. Airport? Yeah. Was it somebody's birthday? My daughter. Kembali beraktivitas seperti biasa, Robert mengaktifkan akun driver online-nya. Kali ini dia mendapatkan satu penumpang yang menurut Phil-nya memang beda dari yang lain. Mendapati kondisi ini, Robert memasang mode waspada dan bertahan sambil terus melakukan upaya persuasif. Namun gestur dari penumpang ini menjawab kepenasaranan Robert. Dengan terpaksa Robert harus menghilangkan bukti-buktinya, mobilnya pun harus dimusnahkan. Robert hanya mengamankan satu android yang membawa dan mengarahkan pada satu nama. Esoknya Robert bersilaturahmi ke kediaman David. Percakapan ini menjadi pengungkap misteri kematian Susan dan keluarga Calvert di Belgia. Robert McCall, this is my wife, Carol. No. Fine, thank you. Sorry about the mess. Girls, let's go. Out of these pajamas. Dengan dalih kecewa terhadap pemerintah yang memutus kontrak kerja pasca kematian Robert beberapa tahun yang lalu, David menganggap pemerintah memutuskan kontrak secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas menurutnya. Hal ini memicu sakit hati dan berusaha mengeliminasi orang yang dianggap menjadi penyebab diberhentikannya David dan ketiga rekannya. Adapun Susan dan Robert adalah efek domino dari kematian Calvert. After you disappeared, government shut us down. I went private right after. Kill the enemy. Who said they were the enemy? We just followed orders. Robert juga digiring untuk menemui Ari, Kovac, dan Resnick yang sudah menunggu di luar rumah. Dave said you could give me a lift to the station. Let's go. See? You take the little one. Okay.
Selesai dengan situasi yang lumayan horor ini, dan beruntung terselamatkan oleh istri David yang hendak berbelanja ke Boston Supermall. Robert menumpang dan selamat dari situasi yang mungkin bakal buruk bagi Robert. Tetapi cerita masih berlanjut. Kini keselamatan Brian sedang terancam dengan sigap Robert segera mengamankannya. Rupanya kecurigaan Robert terbukti karena beberapa saat setelah Brian dan Robert keluar dari rumah, pasukan David datang dengan maksud yang tidak mungkin untuk sekedar ngopi atau ngeteh saja. Situasi ini membuat Brian sempat curiga terhadap Robert, tetapi setelah mendapatkan penjelasan secara argumentatif bahwa Brian adalah paket lengkapnya Susan. Jadi para pembunuh Susan harus melenyapkan Brian karena dianggap berbahaya. Who's coming after me? The man who killed Susan. Aksi tebar ancaman dari David tidak terhenti di situ saja. Kini dia mengunjungi apartemen yang ditempati oleh Robert. Di saat yang sama, Miles tengah mengerjakan pekerjaan proyek paintingnya menerima telepon untuk update progres pekerjaannya. Hey, Mr. McCall, I think somebody's trying to get in. Miles, listen to me real careful. Go to the bedroom. Go to my bedroom. You'll see a bookshelf. Go. What? Just go. Namun ada satu hal yang membuat Robert curiga dan meminta Miles untuk mengikuti instruksinya. Meskipun Miles sudah berada di tempat yang aman, tetapi David adalah seorang intelijen dan segala bentuk yang mencurigakan akan terus dipantau dan dianalisa. Tidak ingin situasi horor berkepanjangan, Robert meredakan ketegangan dengan menelpon David dan meminta tolong untuk memupuk tanaman. Karena merasa sudah aman, Miles keluar dari persembunyian. Tetapi satu hal yang membuat Miles menangis adalah David kembali dan menyandera Miles. Sebagai tujuan terakhir, Robert memilih ke rumah lamanya di pinggir pantai yang bertepatan dengan cuaca yang sangat buruk. Dengan alasan yang sangat logis, Robert bisa lolos dari penjagaan. Tidak lama disusul oleh David yang mengetahui kemana Robert berlindung. Robert segera menyiapkan jebakan-jebakan dadakan untuk menyambut kedatangan para tamu. Di sisi lain, David membagi tugas dengan ketiga orang rekannya. David pergi ke menara pantau tepi pantai dan 3 orang berburu dari rumah ke rumah. Satu orang berhasil masuk ke perangkap dan sukses pindah alam tanpa perlawanan. Karena Kopak putus kontak, Resnick segera bertindak dan menemukan kondisi kawannya yang sudah tidak berbicara maupun bernapas. Situasi itu membuat mental Resnick mulai oleng, begitu juga David yang mulai meningkat kepanikannya. Perburuan terus berlanjut sampai satu momen yang berada di titik buta dari menara pengawas. Robert menyergap Ari dan mengeliminasi prajurit ini dengan sangat santai tetapi pasti. Ari pun lemas dan tidak bisa berbuat ataupun berkata apa-apa. Situasi itu membuat Resnick semakin panik ketika menemukan Ari dalam kondisi yang tengah sekarat. Tetapi tugas Resnick belum selesai untuk melenyapkan Robert. Meskipun mentalnya sudah sedikit oleng akibat kematian 2 orang kawannya, tetapi Resnick harus terus melakukan pergerakan. Sementara itu, Robert terus memancingnya ke tempat yang sudah dia siapkan kejutan ringan. Rupanya tikus masuk jebakan dan membuat Resnick terlempar jauh dengan kondisi yang sangat mengerikan. Show yourself and I won't kill the kid. I'll make it simple. The wind makes it interesting. Melihat situasi itu, David memanfaatkan Sandra sebagai jaminan keselamatannya. Miles yang berada di bagasi mobil, kondisi terikat dan tidak berdaya. Di sisi lain, David yang sudah kehilangan kekuatannya terlihat sangat kacau dan putus asa.
Dan di tengah segala keterbatasan visualisasi dan pendengaran dan kekuatan, datanglah mimpi buruk yang menjadi penebar ancaman bagi dunia kejahatan. Robert Nicole menghapus mimpi indah David York dan akhirnya terjun bebas, tenggelam diterjang ombak yang diantarkan oleh badai yang sedang beringas. Sesaat setelah badai mulai damai, Miles terluka akibat tembakan David yang meleset dan nyawanya selamat dari kejadian yang horor. It's not bad. Who are you, man? To 3. 1, 2, 3. Kejadian ini membuat turning point bagi remaja ini karena terlibat langsung dengan situasi yang mengancam nyawa dirinya. Pasca mengalami tragedi itu, Miles kembali berseragam sekolah dan mengembangkan bakat melukisnya hingga satu perempuan pun mulai meliriknya. Proyek lukisan dinding pun selesai dan kebun kembali rapi. Fatima selaku pemilik kebun kembali ceria melihat lukisan dinding dan kebun menjadi serasi jadi satu tema. Just give me a moment, okay? Hi, Sammy. Kemudian Sam Ruben mendapat kejutan yang melebihi nilai lukisan yang terus menjadi obsesinya selama ini. Kehadiran kakaknya yang bernama Magda telah mengobati lukanya selama ini. Setelah melewati kekacauan ini, Robert sementara memilih menyepi di tepi pantai sambil fokus membaca buku ke-100-nya.